Dan untuk membahas terkait dengan pelanggaran netralitas di sejumlah daerah tadi yang dilakukan oleh sejumlah aparat negara dan termasuk ASN, saya akan mengajak Anda untuk berdialog bersama dengan rekan saya Iqbal Himawan. Silakan Iqbal. Jason, terima kasih. Macam-macam tadi alasannya, mulai dari mungkin tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, bahkan sampai yang dalam kondisi mabuk. Nah, untuk membahas maraknya dugaan pelanggaran netralitas oleh ASN termasuk kepala desa, selengkapnya akan kita bahas bersama anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI, Puadi. Pak Puadi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal. Ya, semoga selalu sehat, Pak Puadi. Terima kasih sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Tadi kita sudah melihat ya, Pak, beberapa kasus yang ada di beberapa daerah. Ada yang sebenarnya cukup mengejutkan kalau saya lihat ya. Ada empat kepala desa bahkan berada di mobil mengkampanyekan salah satu pasangan calon. Nah, kalau aturan hukumnya itu sebenarnya seperti apa sih, Pak? Kalau tidak salah, kepala desa ini kan sebenarnya tidak termasuk ASN. Tapi apakah mereka boleh mendukung paslon atau bagaimana? Ya, saya perlu sampaikan juga nih bahwa dalam pemilu maupun pilkada memang tidak pernah luput dari pelanggaran netralitas aparatur pemerintah ya, khususnya kepala desa dan ASN terutama dalam penyelenggaraan pilkada. Nah, berdasarkan catatan Bawaslu pada pilkada tahun 2020, ini terdapat 65 kasus yang diputus oleh pengadilan yang melibatkan kepala desa dan ASN. Nah, ini ketidaknetralan ASN dan aparat dalam pilkada sering memang menjadi satu sorotan karena memang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan aturan yang telah ditetapkan. Nah, ASN dan aparat sesuai dengan undang-undang ini kan harus bersikap netral dan juga tidak memihak kepada salah satu pasangan calon atau partai politik dalam pemilu. Nah, tentunya ketidaknetralan ASN dan aparat membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap proses pemilu yang jujur, adil. Nah, jika aparat terlibat di dalam politik praktis, hal ini juga dapat memicu konflik perpecahan di tingkat masyarakat. Nah, itulah sebabnya masyarakat yang sering melakukan aksi protes, kemudian juga pelaporan kepada Bawaslu, dan juga melibatkan media untuk mengekspos kasus-kasus, kemudian juga banyak maraknya ASN dan aparat yang tidak netral. Ini juga disebabkan oleh bermacam faktor yang dalam banyak kasus ya ASN mendapat tekanan dari pimpinan daerah atau juga tokoh politik untuk mendukung calon tertentu. Nah, terutama jika calon tersebut adalah petahana, kemudian juga selain itu di beberapa oknum ASN mendukung kandidat tertentu dengan satu harapan mendapat posisi strategis atau juga keuntungan lainnya. Jika kandidat tersebut menang, kemudian juga sebagian ASN tidak memahami bahwa keterlibatan mereka dalam politik praktis ini dapat melanggar hukum. Nah, hal lain juga yang harus lembaga pengawas dan sanksi yang tidak tegas seringkali membuat ketidaknetralan itu akan terulang kembali gitu loh. Nah, ini sanksi saya tidak tegas. Nah, Pak Puadi, sanksinya itu berupa apa sejauh ini, Pak? Kenapa seperti tidak ada efek jera dan diulangi kembali begitu? Ya, ini kalau masuk ke ruang pidana, tadi saya sudah sebutkan ada 65 kasus yang diputus di pengadilan. Dan ini melibatkan termasuk pelibatan kepala desa dan ASN. Artinya memang ada, kalau misalkan ada beberapa kasus ya yang tadi saya sampaikan itu yang sudah jelas-jelas masuk ke ruang pidana. Tetapi ketika ada kaitannya dengan ruang-ruang yang di luar ketentuan pidana, mereka itu direkomendasikan sekarang kan sudah tidak ada lagi komisi ASN ya, masuk ke Badan Pegawai Negara BKN yang direkomendasi nanti dieksekusi oleh pejabat pembina kepegawaian tersebut. Oke. Nah, kemudian dari kasus atau laporan yang diterima oleh teman-teman di Bawaslu, apakah terlihat, Pak, dari data tersebut dari wilayah mana yang jumlah pelanggarannya tertinggi terkait dengan netralitas ini, Pak Puadi? Iya, berkaitan tentang wilayah-wilayah ya. Di beberapa wilayah ini kan ada juga di kepala desa ini saya perlu sampaikan ya, yang dalam hal sekarang sedang
proses penanganan yang sudah inkrah ini menunjukkan ketegasan kami sebagai pengawas pemilu. Di sini saya perlu sampaikan ada kepala desa di Kabupaten Sumbawa Barat di NTB yang proses ini dipidana denda 6 juta rupiah karena pada saat kegiatan berkaitan tentang kegiatan program Keluarga Harapan. Mereka mengajak masyarakat untuk memiliki paslon tertentu dan juga mengancam akan menghapus dari daftar penerima PKH jika tidak memilih paslon tersebut. Itu salah satunya. Kemudian juga yang proses yang sudah inkrah dan pidana itu ada di Dompu ya, kemudian juga ada di Luwu, termasuk juga ada kepala desa di di Kabupaten ND di NTT yang proses itu juga sudah inkrah. Ini beberapa wilayah yang sekarang sedang berjalan. Nah, itu pun dalam ada beberapa wilayah seperti tadi diberitakan di Cianjur, kemudian ada di Jawa Timur yang dalam proses penanganan ini mengingat kalau misalkan ada ruang pidana mengingat batas waktu di penyelenggaraan pemilihan ini 3+2, kemudian menggunakan hari H juga hari kalender, sehingga kita tetap memberikan supervisi pembinaan dalam konteks penanganan kepada jajaran kami agar tetap tegas dalam mengapresiasi dan juga dalam hal penegakan kaitannya dengan ketidaknetralan ASN dan kepala desa. Pak Puadi, tapi soal pembinaan dan sosialisasi terus dilakukan ya oleh teman-teman Bawaslu di berbagai daerah? Iya, di beberapa daerah kita tetap fokus melakukan pada jajaran kami ya pengawas pemilu yang sudah dibekali dengan teknis pencegahan dan penanganan pelanggaran jika terdapat potensi pelanggaran ASN, berbagai inovatif dalam rangka penguatan kapasitas pemilu. Kemudian juga dalam mengawal pilkada ini telah dilakukan Bawaslu secara rencana ya dan juga berkelanjutan, terutama yang terkait pemahaman tentang penanganan pelanggaran netralitas ASN. Kemudian kepala desa maupun juga aparat, bahkan lebih dari itu Bawaslu juga berkolaborasi dengan elemen masyarakat, terutama masyarakat kritis termasuk dengan pemerintah untuk meningkatkan literasi ASN. Kepala desa juga maupun aparat untuk netral dalam pilkada. Nah, hanya saja berbagai upaya tersebut tidak akan berhasil jika tidak diikuti dengan komitmen yang sama dari ASN. Jadinya sebenarnya tidak ada alasan ya bagi mereka untuk tidak mengetahui karena sosialisasi sudah dilakukan, bimbingan juga sudah dilakukan, kolaborasi juga sudah. Baik, terima kasih Pak Puadi. Semoga nanti tentunya tidak terjadi lagi pelanggaran soal netralitas seperti ini. Terima kasih Pak Puadi, anggota Bawaslu RI, sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.